Perdagangan internasional. Pengertian ekspor dan impor. A. Pengertian impor. Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu negara. B. Pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Manfaat perdagangan internasional. Salah satu manfaat perdagangan internasional adalah bisa memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara tidak dapat memproduksi produk tertentu, misalnya kondisi geografi, iklim, hingga tingkat penguasaan iptak. Faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, perbedaan kemampuan setiap negara. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri. Kelima, keinginan membangun kerjasama. Keenam, era globalisasi. Teori-teori. Teori keunggulan mutlak Adam Smith. Berdasarkan teori keunggulan Newton, suatu negara akan melakukan perdagangan internasional apabila memiliki keunggulan dalam memproduksi suatu jenis barang tertentu. Teori keunggulan kompetitif David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Teori faktor dukungan Heckscher-Ohlin-Bernohen menyatakan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antara negara satu dan negara lainnya datian kores, persediaan pulkar potas. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Tibunya kebijakan internasional karena semakin meluas hubungan ekonomi antar negara. Terdapat kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah luar negara dalam perdagangan internasional. Tarif, subsidi, kuota impor, pembatasan ekspor sukarela, persyaratan konten lokal, kebijakan administrasi, kebijakan anti-dumping. Tujuan kebijakan. A. Tujuan politik. Pertama, melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kedua, meningkatkan keamanan nasional. Ketiga, melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. Keempat, melindungi konsumen. Kelima, mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Keenam, melindungi hak asasi manusia. B. Tujuan ekonomi. Pertama, mendorong perkembangan perusahaan untuk mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. Kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Ketiga, membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Alat pembayaran. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional devisi, sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Tujuan neraca. Pembayaran neraca pembayaran memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen neraca pembayaran terdiri atas dua komponen. 1. Neraca berjalan. Kedua, neraca modal. Neraca berjalan. Neraca perdagangan merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. Ekspor barang menyebabkan arus masuk kredit dan impor barang menunjukkan arus keluar debit. Neraca jasa merupakan neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa, jasa pengangkutan, pariwisata, dan lain-lain. Ekspor jasa akan menyebabkan arus masuk kredit dan impor jasa menyebabkan arus keluar debit. Neraca transfer merupakan neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang uang. Neraca modal. Neraca modal menunjukkan selisih antara modal masuk dan modal keluar. Transaksi modal yang menyebabkan arus keluar debit, pemberian pinjaman kepada warga negara asing, pemberian surat berharga dari warga negara asing, investasi di perusahaan asing, dan lain-lain. Transaksi modal yang menyebabkan arus masuk kredit, penjualan surat berharga kepada orang asing, pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang dari lunar, investasi dari perusahaan asing, devisa.
Devisa merupakan semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. A. Fungsi devisa. Devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. B. Jenis-jenis devisa. Devisa umum. Devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Devisa kredit. Devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. C. Sumber devisa. Kegiatan ekspor, hibah atau pemberian dari negara lain tenaga kerja Indonesia TK. Sektor pariwisata. Saya Intan Aprilia dari kelas IPS 1 mengucapkan terima kasih.